Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat budiman, salam dari ujung kandang. Di video kali ini kita akan membahas, tetap kita menyambung dari part yang kelima. Jadi kita masuk ke part 6. Di sini kita akan membahas yaitu ternak sapi lokal yang semi intensif atau sapi lepas. Nah, di sini mayoritas di Kabupaten Bungo atau khususnya di Provinsi Jambi. Khususnya di desa saya itu banyak orang beternak sistem sapi lepas, paginya dilepas, sorenya baru dikurung. Nah, di sini sebenarnya masyarakat sini kalau sapi lepas itu sudah termasuk tradisi dari nenek moyang zaman dulu gitu sampai sekarang. Jadi untuk merubah kebiasaan itu sangat sulit, teman-teman. Jadi kalau sapi lepas ini banyak sekali kerugiannya, terutama bagi petani. Bagi petani dan perkebunan. Contohnya salah satunya yaitu apabila sapi itu paginya dilepas, sapi ini mencari makan, bebas berkeliaran di mana-mana, baik itu di jalan maupun di sawah maupun dimanapun berada, dia pasti berkeliaran ya. Jadi sangat merugikan. Jadi beternak diistilahkan hampir sama dengan beternak sebagai hama gitu. Jadi orang beternak itu menguntungkan, namun orang yang bertani dan perkebunan itu dirugikan. Nah, belum lagi bagi peternak ada juga ruginya, terutama kalau sapi ini ya dilepas begitu saja dari pagi hingga sore, otomatis apabila dia masuk pemukiman warga ya, terus masuk ke lahan perkebunan, lahan pertanian, sawah, ladang, banyak lain sebagainya. Nah, kekurangan sapi lepas ini, teman-teman, jadi kalau sapi lepas ini kita tidak bisa mengontrol dari pakannya. Terkadang di lapangan sapi ini bebas liar yang semacam itu. Terkadang dia makan plastik atau sampah yang bisa dimakannya, lalu akan dikonsumsi oleh sapi itu sendiri tadi. Nah, itu berakibat sangat berbahaya, teman-teman, pada sapi itu sendiri ya. Nah, selain pada itu juga, teman-teman, kalau sapi lepas ini kita sulit untuk mengetahui mana yang sapi itu yang kena pecacing, lagi demam. Terkadang masyarakat ini tidak memikirkan dari kesehatan sapi ya. Terkadang dia pas mau lepas, sapi itu jatuh sakit bahkan sampai mati gitu. Nah, kerugiannya itu tadi, teman-teman, makan plastik. Yang kedua ya, sering dibaca orang. Yang ketiga yaitu sering disiram oleh orang ya, siram dengan air keras. Dan bisa juga sapi itu bisa tindakan kemalingan ya, sering hilang gitu, teman-teman. Nah, di sini untuk merubah kebiasaan seperti itu memang agak rumit, teman-teman. Walaupun sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, itu tidak akan bisa juga. Adapun yang bisa dirubah itu hanya sebagian saja, teman-teman. Nah, di sini kalau untuk sapi Bali ya, kalau sapi Bali, masyarakat yang beternak sapi Bali di sini, alhamdulillah banyak yang sistem intensif ya, sapi kurung, tidak lepas gitu, teman-teman. Jadi mayoritas ini itu memang sapi lokal, sapi dusun gitu, memang dilepaskannya. Kalau sapi Bali itu mayoritas dari pemerintah desa yang mengelolanya. Jadi setiap desa itu dikasih 2 ekor atau 1 ekor per kakak itu. Jadi memang dipantau oleh baik itu pemerintah daerah maupun dari kesehatan hewan, itu memang dipantau oleh mereka. Maka di sini ini kalau untuk meningkat populasi untuk menekankan populasi sapi lokal, untuk meningkatkan populasi sapi Bali, itu sangat bagus sebenarnya, teman-teman. Karena dari yang telah terjadi, orang beternak sapi Bali itu sudah ada perubahan beransur-ansur berubahnya ya, ketimbang mereka masih beternak sapi lokal. Namun kebanyakan yang beternak sapi lokal ini memang banyak para peternak sudah lama gitu ya, sudah berumuran. Mungkin dia sudah merasa senang dengan sapi lokal dan merawatnya lebih gampang, hanya lepas pagi balik malam gitu kan. Namun di sini masyarakat sebenarnya harus juga berpikir ya, kalau sapi lepas itu kan sangat kasihan sekali ya. Mulai lagi sapi itu pas dilepas tiba-tiba hujan, panas ya, kedinginan ya, karena sapi itu tidak dikurung ya, tidak dikasih minum, tidak dikasih makan, dia mencari sendiri.
kalau sistem semi intensif tadi. Belum lagi faktor dari genetik. Terkadang sapi dusun ini dia kawin sistem kawin sedarah kadang. Maka dari situ tingkat mutu genetiknya itu sangat menurun sekali kena pengaruh dari kawin alam bebas tadi. Kecuali kalau sapi Bali mayoritas ini banyak kawin suntik ya, kawin inseminasi buatan. Jadi masyarakat yang sudah modern ya sudah mengenal. Bahkan masyarakat yang masih memakai tradisi semi intensif ini dia anggap beternak ini seperti kayak sampingan, bukan pokok. Di sini lebih pokoknya ke perkebunan karet dan sawit. Nah, di bidang pertanian juga di sini ya, apalagi pertanian sawah padi itu dianggap sampingan. Sementara padi itu termasuk makanan pokok kita gitu kan. Seharusnya yang mana yang lebih dahulukan, yang mana lebih cepat gitu kan. Nah, kalau kita memang memikir untuk merubah secara pemikiran masyarakat yang masih memakai sistem tradisional, baik itu di bidang peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian ya. Nah, di sini memang harus ada ya antara penyuluh dengan masyarakat ya, pertanian baik itu peternakan itu memang ada terkaitan gitu. Kalau tidak ada bersosialisasi, tidak ada penyuluh yang datang kepada masyarakat kelompok tani itu memberi seperti memberi suatu ilmu yang baru ya. Nah, bagaimana beternak yang benar, bagaimana bertani yang benar, bagaimana berkebun yang benar, bagaimana perikanan yang benar. Nah, di sini kita kasih asupan ya, kita kasih ilmu sama mereka. Kita kasih kejelasannya, apa kelebihannya, apa keuntungan jika kita beternak itu sebagai pokok gitu. Nah, kebanyakan penyuluh zaman sekarang ini banyak yang tidak mau berbaur antara masyarakat dengan si penyuluh tadi, karena mereka sudah minder terhadap penyuluh pun sudah minder kepada masyarakat. Mereka merasa tidak membutuhkan pendampingan dari penyuluh pun tidak mau mendampingi pada masyarakat tadi, karena mereka ketahui jangan-jangan mereka tidak menerima apa yang mereka kasihkan informasi itu yang benar gitu. Sementara si pertanian tadi, si masyarakat yang peternakan tadi, dia tidak mau menerima karena ada perubahan baru dari tradisi mereka. Jika mereka sudah berfokus ke ternak, maka mereka secara singkat berpikirnya itu akan dia terbengkalai kerja-kerja yang lain. Sementara sebenarnya sama ya, walaupun kita berfokus ke ternak, misalnya siang ini kita ambil rumput ya, terus kita kasih makan, paginya kan bisa bekerja lain gitu kan, baik itu di pertanian, menanam padi maupun kita perkebunan sawit, karet, kita kan bisa berbagi-bagi nanti. Nah, di sini masyarakat ini sangat takut gitu ya berbaur dengan si penyuluh pun juga dia merasa minder, takutnya ilmu yang dia sampai tidak termakan oleh pada petani tadi gitu. Oke teman-teman, untuk berikutnya kita akan membahas part 6 yaitu berikutnya. Jangan lupa selalu dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan like, share ke media sosial kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.